Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk sahabat Pradi Medan. Bahwa pada hari ini, pagi ini kita berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang akan kita lakukan pertemuan rutin atau acara rutin dalam podcast Pradi Medan dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita sudah bersama Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal S.A.M.Hum, yang hadir di tengah kita untuk menjelaskan sejarah politik hukum pidana baru kita, dan nanti kita mintakan juga apa yang penting bagi advokat untuk segera mempelajari undang-undang KUHP ini. Selamat pagi Pak Dekan. Pagi Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kita semua. Ya. Baik Pak Dekan. Jadi sekarang ini kan kita sudah ketahui bahwa sejak awal tahun 2003 ini kita sudah ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagaimana ini menurut Pak Dr. Faisal sejarah terbentuknya undang-undang ini? Nah, bagaimana sejarah sehingga lahirnya undang-undang ini? Ya, terima kasih Ketua. Sebagaimana kita ketahui, rekan-rekan sekalian juga saya pikir paham betul bahwa undang-undang pidana atau KUHP yang kita pergunakan selama ini adalah warisan pemerintahan Hindia Belanda yang sudah 1 abad lebih ya itu dipergunakan gitu. Lalu Belanda sendiri itu juga telah meninggalkan KUHP mereka. Kemudian kita juga mulai berpikir pada saat itu pemerintahan kita menyusun rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan saya pikir sudah sejak Indonesia merdeka itu sudah dicanangkan bahwa perlu ada KUHP baru gitu. Dan alhamdulillah di penghujung 2023 atau di akhir 2022 itu pemerintah telah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Terlepas dari isi yang ada yang kontroversial, yang tidak sesuai, tapi kita patut bersyukur bahwa Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan kita sendiri gitu betul. Ya. Mungkin Pak Dr. Faisal bisa menjelaskan mengenai politik hukum, ya khususnya hukum pidana. Bagaimana ini dalam melahirkan undang-undang yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia ini? Ya, kalau bicara politik hukum kan berarti kita tidak terlepas dari bicara kebijakan, ya, kebijakan pemberlakuan penerapan hukum yang ada. Gitu. Kita paham betul bahwa molornya pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang itu juga tidak lepas dari politik-politik hukum yang ada. Gitu. Tapi yang paling penting bahwa di dalam draft KUHP, bukan draft ya, dalam undang-undang pidana yang baru ada hal-hal penting yang memang itu menjadi substansi penting yang perlu diperhatikan oleh kita bersama gitu. Bahwa ada ketentuan yang pidana itu tidak dalam artian dia hanya bersifat penghukuman, tapi ada bersifat kalau saya lihat itu bersifat apa ya namanya, alternatif ya, alternatif, karena pemidanaan itu tidak langsung harus menghukum dan lain sebagainya. Ada alternatif pilihan yang memang kalau saya berpikir itu kan budaya atau warisan leluhur kita gitu, bahwa ada proses pemaafan dan lain sebagainya, walaupun tidak semua case itu diberlakukan seperti itu, seperti kalau pandangan saya gitu. Ya, berarti hukum pidana kita ini sudah lebih mengakui apa namanya persoalan atau perbuatan-perbuatan di dalam hukum adat kita, atau bagaimana ini supaya apakah hukum pidana kita ini juga menerapkan nanti ada misalnya pidana adat atau bagaimana ini Pak Dekan? Ya,
sebagaimana kita paham bahwa hukum nasional kita dibangun kan tidak terlepas dari hukum adat yang ada. Gitu. Dan saya lihat KUHP yang baru itu mengakomodir itu gitu, bahwa nilai-nilai leluhur, nilai adat istiadat, nilai-nilai kebangsaan kita itu diakomodir di situ. Walaupun jujur memang KUHP yang baru ini masih banyak kelemahan-kelemahan, terutama terkait dengan misal tentang pemberantasan korupsi, bahwa pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor itu direduksi dalam KUH pidana dan penghukumannya malah lebih ringan. Kemudian juga terkait dengan mungkin yang membuat masyarakat khawatir itu terkait dengan masalah pasal penghinaan yang dicoba dihidupkan kembali gitu. Kemudian pasal hoax dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jeli dan teliti, ternyata pasal hoax itu kalau seandainya data itu memiliki akurasi dan kemudian bisa dibuktikan, itu kita si penyebar itu bisa terlepas dari delik atau tuntutan menyatakan hoax itu gitu. Jadi dimaksud di situ bahwa sesuatu yang tidak memiliki data dan tidak memiliki akurasi, itulah yang disebut dengan hoax dan bisa nanti dipidana, kan seperti itu kalau menurut kita gitu. Iya. Ya. Mungkin Pak Dr. Faisal yang selaku dekan Fakultas Hukum UMSU. Nah, ini untuk ke depan bagaimana ini? Apakah Fakultas Hukum terus mensosialisasi kepada mahasiswa atau kepada stakeholder yang lain? Ini bagaimana nih, Pak Dekan? Ya, kalau menurut kita bahwa kampus itu kan ranahnya akademik ya, dia nggak juga bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, pasti akan bersama-sama, terutama juga dengan teman-teman advokat, mungkin dengan Pradi sendiri nanti kita akan bersinergi untuk mengawal pemberlakuan KUHP ini. Karena kalau seandainya kita telaah secara teliti, akan banyak lahir peraturan pemerintah ataupun peraturan pelaksana untuk berjalannya KUHP. Pemerintah kan dalam artian memberikan tenggat waktu 3 tahun ya untuk pemberlakuan. Saya kira dengan 3 tahun ini kita perlu melakukan sosialisasi, bukan saja sosialisasi KUH pidana, tapi sosialisasi pengawalan terbentuknya peraturan pemerintah, peraturan pelaksana, agar KUHP ini berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan nanti KUHP ini dalam peraturan pelaksananya dibiarkan bebas, maka petualang-petualang hukum yang akan bermain di situ. Oleh karena itu kita sangat berharap bisa sinergi, mungkin Fakultas Hukum UMSU nanti sinergi dengan Pradi Kota Medan, bersinergi dengan stakeholder yang lain, bagaimana kita menawarkan draft-draft peraturan pemerintah, peraturan pelaksana untuk pelaksanaan KUHP. Mungkin itu harapan kita, Ketua. Ya, satu lagi Pak Dekan. Nah, ini kita mau ada tips dari Pak Dekan, hal-hal apa yang penting bagi advokat ini, apa yang harus dipelajarinya segera, karena ini kan kita advokat ini selalu berhadapan langsung di lapangan dalam hal pendidikan, dan berhadapan dengan penegak hukum lainnya. Ya, saya pikir advokat sebagai profesi yang mulia dan sebagai penegak hukum itu kan setara ya, sama dengan penegak hukum lain. Perlu ada keberanian dan komitmen dan integritas bahwa advokat menyatakan kesetaraan mereka dengan para penegak hukum yang lain. Dalam artian apa? Memperkuat nutrisi perkembangan ilmu yang ada gitu. Terkait dengan KUHP ini perlu segera pemahaman secara detail, secara konkret dan secara rasional. Jangan ikut random, ada isu menyatakan oh ini KUHP begini, KUHP begitu, tapi kita telah kita kaji bahwa sebenarnya ada sisi baik dan sisi buruknya KUHP. Yang buruknya itulah yang coba kita berikan masukan-masukan kepada pemerintah, yang baiknya itu kita kawal dan kita terapkan. Saya pikir itu mungkin bagi para teman-teman advokat. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Faisal S.Hum. Ya, kepada sahabat Pradi Medan, seluruh anggota advokat, demikian podcast kita dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.